Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Gibran dengan NIM 11 2008 200.016. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa penjelasan mengenai mata kuliah praktik ibadah dan kiroat pada buku Praktikum Kiroat bab 1 yang bertemakan urgensi pengucapan huruf, mad, harokat, memahami karakter huruf Arab, kiat kemudahan pengucapan huruf dengan tepat, kemudian tajwid, irama, nada, dan juga tempo bacaan. Materi pertama ada yang namanya makhorijul huruf ataupun pengucapan huruf. Definisinya sendiri secara bahasa, pengucapan huruf atau makhorijul huruf berarti tempat keluarnya huruf-huruf ketika huruf-huruf dibunyikan. Jadi menurut istilah dalam membaca Al-Quran, makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf yang menimbulkan lafal, bunyi, ataupun suara. Mengapa sih kita sangat perlu mempelajari atau berlatih pengucapan huruf ataupun makhorijul huruf dalam membaca Al-Quran? Karena dalam gabungan huruf yang membentuk kata mempunyai makna-makna tertentu. Makna yang terkandung dalam kata yang diucapkan atau tulisan yang dibaca mengandung pesan si penutur kata maupun penulisnya. Kata yang diucapkan secara tidak tepat dapat menyebabkan berubahnya arti yang terkandung dalam kata tersebut. Perubahan makna yang diakibatkan oleh berubahnya cara melafalkan huruf akan mengakibatkan semakin jauhnya makna yang dimaksud oleh si penutur kata atau kalimat itu. Sebagai contohnya dalam bahasa Indonesia ada kata bubur. Tentu berbeda maknanya ketika dibaca kubur, subur, ataupun busur. Padahal jika diperhatikan secara seksama hanya terjadi adanya perubahan pada konsonan huruf depannya saja. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh si penutur kata itu sendiri. Kemudian contoh selanjutnya ada dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya waqulu qawlan sadida, yang artinya katakanlah perkataan yang benar. Perhatikan dengan seksama tulisan potongan ayat dengan blok abu-abu di atas berarti baik atau benar. Tapi jika kata syadida ini dibaca dengan shin besar menjadi syadida, maka artinya berubah menjadi katakanlah dengan perkataan yang keras. Kata syadida berarti baik atau benar, sementara syadida berarti keras atau dahsyat. Disinilah pentingnya pengetahuan tentang pengucapan huruf atau makhorijul huruf, karena perubahan sedikit saja akan merubah makna dari kata itu tersendiri. Kemudian karakteristik huruf hijaiyah ini sangat beragam sifat dan cara pelafalannya. Ada huruf-huruf yang dibaca tebal atau berat, antara lain ada huruf zo, do, po, ha. Kemudian ada yang dibaca ringan, yaitu sa dan ha. Kemudian ada yang dibaca cenderung tinggi, bo, ko, ain. Dan juga kemudian ada yang dibaca sangat ringan, yaitu dal, ta, ba, fa. Kemudian ada pula huruf yang diucapkan dengan pangkal lidah yang menyentuh langit-langit sambil bergetar,
seperti huruf kha. Karakteristik huruf-huruf hijaiyah ini tidak ada pada huruf-huruf lainnya. Oleh karena itu, pentingnya belajar pelafalan huruf atau makharijul huruf ini tentu sangat penting bagi kita untuk membaca Al-Quran secara tepat dan benar. Lalu materi selanjutnya ada panjang pendek bacaan atau biasa disebut mad. Secara bahasa, mad mempunyai arti panjang, sedangkan secara istilah mad mempunyai pengertian membaca panjang pada huruf yang ada pada Al-Quran. Mengapa sih kita juga harus mempelajari panjang pendek bacaan mad dalam membaca Al-Quran? Karena karakteristik dalam bahasa Arab ada suku kata yang dibaca panjang dan juga ada yang dibaca pendek. Hal ini menjadi sangat penting karena membawa konsekuensinya pada perubahan arti kata itu sendiri. Sebuah kata yang seharusnya dibaca pendek menjadi berbeda artinya ketika dibaca panjang. Sebagai contoh pada surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya la in syakartum. La-nya itu dibaca pendek yang artinya jika kalian bersyukur. Namun ketika la-nya dibaca panjang maka artinya berubah jika kalian tidak bersyukur. Contoh tersebut menunjukkan bahwa persoalan panjang pendek sama pentingnya dengan ketepatan mengucapkan dan melafalkan huruf. Oleh karena itu, kita harus mempelajari panjang pendek bacaan atau mad dalam membaca Al-Quran dengan seorang ustadz atau guru yang ahli dalam bidangnya. Materi selanjutnya ada ketepatan pelafalan baris atau harokat. Selain dari ketepatan dalam melafalkan makharijul huruf dan panjang pendeknya, juga tak kalah penting untuk menjadi perhatian bersama pada persoalan ketepatan pelafalan baris atau harokat. Harokat atau tashkil definisinya adalah tanda baca atau diakritik yang ditempatkan pada huruf Arab untuk memperjelas dan pengucapan huruf tersebut. Sebab dalam abjad Arab biasanya hanya melambangkan konsonan tanpa vokal atau biasa disebut huruf Arab gundul. Hal ini sangat sulit bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya dalam membaca Arab yang tidak ada harokatnya, sehingga harokat ini digunakan sebagai penjelas pengucapannya dan juga sebagai mempermudah kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Adapun macam-macam harokat, yang pertama ada fathah. Fathah itu sendiri adalah harokat yang berbentuk garis setengah horizontal yang berada di atas suatu huruf Arab yang melambangkan atau berbunyi A. Secara harfiah, fathah berarti membuka. Layaknya membuka mulut saat mengucapkan. Ketika suatu huruf diberi harokat fathah, maka huruf tersebut akan berbunyi A. Contoh harokat fathah dalam huruf lam. Jika dikasih harokat fathah, maka huruf lam itu dibaca yaitu la. Kemudian macam yang kedua itu harokat kasroh. Kasroh adalah harokat yang berbentuk garis horizontal kecil yang diletakkan di bawah suatu huruf Arab. Harokat kasroh melambangkan
atau berbunyi fonem i. Secara harfiah, kasroh bermakna melanggar. Ketika suatu huruf diberi harokat kasroh, maka huruf tersebut akan berbunyi i. Contohnya huruf Contohnya huruf lam. Jika diberi harokat kasroh, maka dibaca li. Selanjutnya ada harokat domah. Domah adalah harokat yang berbentuk huruf seperti huruf waw kecil yang diletakkan di atas suatu huruf Arab. Harokat domah melambangkan atau berbunyi u. Ketika suatu huruf diberi harokat domah, maka huruf tersebut akan berbunyi u. Contoh huruf lam yang diberi harokat domah kemudian dibaca menjadi lu. Harokat selanjutnya ada harokat sukun. Sukun adalah harokat yang berbentuk bulat layaknya huruf H kecil yang ditulis di atas suatu huruf Arab. Harokat sukun melambangkan fonema, konsonan atau huruf mati dari suatu huruf. Contoh pada kata mad yang dalam kata atau huruf dalnya itu berharokat sukun, jadi dibaca mad, berhenti atau mati. Harokat selanjutnya ada harokat tasydid. Tasydid atau syaddah adalah harokat yang berbentuk layaknya huruf W atau seperti kepala dari huruf sin yang diletakkan di atas huruf Arab. Harokat tasydid melambangkan penekanan pada suatu konsonan yang dituliskan dengan simbol konsonan ganda. Sebagai contoh pada kata syaddah, jadi pada huruf dalnya itu berharokat tasydid, jadi ditahan menjadi syaddah. Selanjutnya, dalam huruf Arab atau bahasa Arab mempunyai keunikan dan ciri khas pada huruf hijaiyahnya. Beberapa huruf hijaiyah dianggap sepadan cara pengucapannya dengan huruf-huruf abjad di dalam bahasa Indonesia. Contohnya pada huruf hijaiyah alif yang biasa diucapkan dalam bahasa Indonesia itu a. Namun ada juga yang tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, belajar pengucapan huruf-huruf hijaiyah menjadi sangat penting agar bunyi yang diucapkan dalam membaca Al-Quran bisa dengan tepat. Dalam materi ini kita bisa belajar bagaimana tentang pengucapan huruf hijaiyah dengan tepat. Dalam belajar pengucapan huruf hijaiyah, yang paling penting atau yang paling efektif adalah berlatih secara konsisten dan terjadwal dengan bimbingan secara langsung atau tatap muka dengan seseorang yang menguasai di bidangnya. Sebelumnya kan belajar pengucapan huruf hijaiyah ini dilakukan, yang paling efektif adalah dilakukan secara langsung atau tatap muka. Lalu apa sih alasannya? Mengapa kita harus secara langsung dalam belajar pengucapan huruf hijaiyah? Sebab dalam berlatih atau belajar dalam pengucapan huruf hijaiyah secara langsung, seorang murid bisa mengetahui persis di mana letak posisi huruf tersebut yang diucapkan oleh guru atau ustadz yang mengajari kita. Apakah di bibir, di sela-sela gusi, di kerongkongan bagian atas, atau menempelkan pangkal lidah di langit-langit
bagian atas, dan sebagainya. Kemudian ada contohnya huruf hijaiyah yang terdiri dari 29 huruf jika alif dan hamzahnya itu dipisah atau dibedakan. Huruf hijaiyah dimulai dengan alif dan diakhiri dengan huruf ya. Masing-masing huruf mempunyai sifat dan makhraj yang berbeda-beda. Tentu selain terdapat kesamaan pada sisi atau aspek tertentu, huruf hijaiyah itu adalah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, shin, sod, dod, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ha, dan ya. Itulah huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam bahasa Arab yang terdiri dari 29 huruf. Materi selanjutnya ada tajwid, irama, nada, dan tempo bacaan. Definisi dari tajwid itu sendiri dalam bahasa Arab berasal dari kata jawada yujawidu tajwid, yang bermakna melakukan sesuatu dengan baik dan indah atau bagus dan membaguskan. Dengan ilmu tajwid ini, keakuratan pengucapan dan persoalan panjang dan pendek bunyi akan lebih terjaga. Hal ini dilakukan agar tidak berpengaruh terhadap perubahan makna yang terkandung dalam ayat yang dibacanya. Kemudian ada irama. Irama dalam istilah seni tilawah Al-Quran sering disebut istilah maqamat atau nagom, yang berarti lagu. Maqamat yang paling terkenal ada 7 macam di dunia, yaitu bayati, soba, hijaz, jiharkah, nahawan, sika, dan ros. Disingkat menjadi baso, hiji, mikaros. Irama berfungsi untuk memperindah lantunan ayat yang dibaca dan juga menggambarkan suasana hati sang pembaca Al-Quran, atau biasa disebut qori atau qori'ah untuk perempuan. Selanjutnya ada nada. Nada berarti naik turunnya suatu suara saat membaca. Dalam membaca Al-Quran, nada dibagi menjadi 3, yaitu nada naik, nada datar, dan ada nada turun. Seperti misalnya seorang membaca Al-Quran dengan dimulai nada naik, kemudian dilanjut nada datar, dan diakhiri nada turun. Itu biasa disebut dengan murotal atau tartil. Sedangkan ada juga yang biasa disebut mujawwad, biasa dimulai dengan nada rendah atau koror, sedangkan nada sedangnya nawa, kemudian tinggi atau jawab dan jawabul jawab, kemudian kembali ke nada datar dan diakhiri nada turun. Keduanya memiliki tempo yang berbeda. Oleh sebab itu, mari kita simak selanjutnya tentang tempo. Apa sih itu tempo? Kemudian ada tempo. Apa sih tempo itu? Tempo adalah cepat lambatnya ritme suatu bacaan yang terdiri dari 4 yang dipakai oleh ahli tajwid, yakni tempo sangat lambat atau biasa disebut tahqiq, yang cocok untuk mengajar. Kemudian ada tempo lambat dan tenang atau tartil, dan juga ada tempo sedang atau tadwir,
Dan yang terakhir ada tempo cepat, yaitu hadar. Tempo bacaan menjadi patokan yang harus dijaga konsistensinya selama membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebab jika tempo yang tidak teratur dalam membaca Al-Quran dalam satu surah bukan hanya terdengar tidak indah, tetapi secara kaidah tajwid bahkan bisa menjadi masalah karena tidak adanya konsistensi dalam memperlakukan hukum mad atau panjang pendek suatu bacaan. Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab 1 ini dapat saya simpulkan bahwa dalam membaca Al-Quran kita wajib atau sangat perlu membetulkan bacaan tajwid kita dengan pengucapan yang jelas dan fasih. Bagaimana sih cara agar kita dalam membaca Al-Quran itu dengan jelas dan fasih? Yaitu dengan berlatih atau berguru dengan ustadz atau guru yang ahli pada bidangnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.